Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiarotul Fuada dengan nomor induk mahasiswa 207122395, mahasiswa PPG UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan batch 3 kelompok Mapel 5 tahun 2022 akan melakukan video PPL RPP 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu? Alhamdulillah sehat bil khair. Tetap semangat ya, Cak? Semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mencari ilmu, belajar walaupun kondisi kamu adalah libur. Ya, terima kasih kalian sudah datang ke sekolah memenuhi undangannya Ibu. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, siapa yang tidak berangkat hari ini? Terima kasih. Nah, Reza silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tepuk PAI. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang tua, masuk surga. Amin. Oke, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Jiwa Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Putri. Anak-anak, nanti kita akan membahas KD 4.1.3, mempresentasikan keterkaitannya antara bersikap kritis dengan ciri orang yang berakal atau ulil albab. Ibu flashback dulu ke belakang. Pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Yang kemarin KD 4.1.1 tentang membaca surat Al-Imran ayat berapa kan? 90, 191 dan 159. Nah, tadi Reza sudah mengatakan tentang berpikir kritis. Coba ya, persepsinya Ibu. Berpikir kritis itu dalam keadaan bagaimana kalian? Berdiri, duduk dan berbaring, tetap memikirkan tentang penciptaannya Allah. Nah, sekarang berpikir kritis dikaitkan dengan ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang berakal. Orang yang berakal itu kalau menurut kalian seperti apa? Bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Terus lainnya apalagi? Senang beribadah. Ya, senang beribadah ya. Senang beribadah, selalu berzikir kepada Allah, antara berzikir dan mencari ilmu seimbang, antara siang dan malam seimbang ya. Nih. Terus tentang berpikir kritis dalam ulil albab. Oke anak-anak, untuk KD pada pagi hari ini adalah kita membahas KD 4.1.3, mempresentasikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal ulil albab ya, sesuai pesan Ali Imran ayat 190 ayat 191. Nah, ini peta konsepnya. Tujuan pembelajaran adalah menyajikan pesan-pesan hikmah dan manfaat yang
terkandung dalam Ali Imran ayat 190-191. Yang kedua, mempresentasikan paparan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal ulil albab sesuai dengan pesan Ali Imran ayat 190-191 serta hadis terkait. Ya, sebelum masuk ke materi kita bareng-bareng tadarus dulu ya. Silakan dilihat di bukumu atau di depan. Yuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Nah, shadaqallahul azim itu tadi tadarus Ali Imran ayat 190 ayat 191. Pesan-pesan dalam surat Ali Imran ayat 190 ayat 191. Pembahasannya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini hikmahnya. Coba Putri dibaca hikmahnya Putri. Hikmah dan manfaat mempelajari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Nih ciri-ciri orang berakal atau ulil albab. Coba kami dibaca nih. Jadi orang-orang berakal. Satu, manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan tiga. Tiga. Tiga, manusia telah berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang berakal. Yang pertama apa? Ya, takut kepada azab Allah. Maksudnya takut kepada azab Allah ini dia tidak melakukan kemaksiatan, takut kepada Allah walaupun manusia tidak melihat tapi Allah melihat. Yang kedua apa? Menyeimbangkan antara berzikir dengan berpikir. Menyeimbangkan antara berzikir dengan berpikir. Bagi seorang ulil albab, berzikir dan berpikir merupakan bagian yang tak terpisahkan. Maksudnya apa? Malam dibuat berzikir, siang dibuat mencari ilmu atau bekerja. Terus yang ketujuh, Rajin bangun malam untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah. ya, rajin bangun malam untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah. Kita seperempat malam bangun. Coba bangunnya karena mau kebelet ke belakang, jangan. Kamu ambil wudu, terus lakukan sholat yang mulai tahajud ya, dia itu. Ada nggak yang kali anak-anaknya ibu di dalam kelas ini yang melakukan seperti itu? Rani, alhamdulillah. Bagus. Tepuk tangan buat Rani. Tadi Bu sudah memaparkan materi tentang keterkaitan berpikir kritis dengan ciri orang berakal. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak coba Ibu tak tanya lagi, ciri orang berakal atau ciri ulil albab apa saja coba? Manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terus lainnya siapa lagi? Memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan tentang ciri orang berakal atau ciri ulil albab. Berarti sudah paham semuanya ya?
sudah paham. Sekarang evaluasi pribadi. HP-nya dikeluarkan. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, ini ibu share. Terus nanti kalian bisa mengerjakan di Google Form ya. Sudah masuk? Sudah. Sudah terkirim semuanya, Cak? Nah, kerjakan ya. Nanti langsung klik kirim kalau kamu sudah menjawabnya. Sudah anak-anak? Sudah pada dikirim? Sudah. Oke, kalau sudah pada dikirim berarti jawabanmu sudah terekam di Google Form. Terima kasih anak-anak. Kita lakukan evaluasi kelompok. Karena di sini ada 3 kelompok. Nanti ini sama ini satu kelompok, terus ini sama itu satu kelompok, yang ini satu kelompok. Ini tulis nama kelompoknya ya. Ya. Ini sudah sampai mana? Apa itu ciri kulit altar? Udah selesai untuk diskusi kelompoknya anak-anak? Kalau sudah selesai berarti nanti kalian akan mempresentasikan hasil kelompokmu. Silakan kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 2 dan 3 adalah nanti memberi tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok 1. Begitupun nanti seterusnya. Paham ya saya? Silakan kelompok 1 dimulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lili Narwati. Nama saya Emilia Umroh. Nama saya Dr. Zimatul Anwar. Saya kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Di dalam lingkungan sekolah, apakah kalian sudah pernah melakukan berpikir kritis dengan ciri ulil albab? Jelaskan apa saja yang pernah kalian lakukan. Kemukakan di dalam lembar di bawah ini, lalu kalian presentasikan dengan kelompokmu. Nomor 1, ciri ulil albab. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil berpikir kritis. 1. Selalu berdoa sebelum pembelajaran. 2. Selalu melaksanakan sholat duha di sekolah. 3. Selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Analisa kelompok. 1. Sebab berkeyakinan bahwa amal pertama yang dihisab di akhirat adalah sholat. Apakah ada yang ingin bertanyakan dari kelompok lain? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1. Contoh takut kepada azab Allah itu apa saja? Terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, rajin bermalam bersujud dan berpuja di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Rajin bermalam bersujud dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari ciri takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu melaksanakan sholat duha di sekolah. 2. Selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. 3. Selalu berdoa sebelum pembelajaran. Terus yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Maksud
dari rajin bangun malam untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah membiasakan untuk melakukan sholat malam. 2. Membaca Al-Qur'an sehabis sholat maghrib. Bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah mempresentasikan kaitan ciri orang ulil albab dengan berpikir kritis. Hasil diskusinya bisa Ibu ambil. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tadi kalian kan Ibu sudah menjelaskan materi D4.1.3 dan kalian sudah melakukan evaluasi, baik itu evaluasi individu yang melalui Google Form yang sudah kalian kirim maupun melakukan evaluasi kelompok yaitu dengan kerja kelompok dan mempresentasikan. Untuk penutup pada materi hari ini atau pagi hari ini adalah kita ambil kesimpulan bareng-bareng ya saya. Kesimpulannya adalah yang pertama, itu kesimpulan dari materi ini. Yang pertama adalah semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaannya Allah. Kita sebagai orang yang beriman maka perlu untuk memikirkannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, orang yang berulil albab selalu memanfaatkan waktu. Waktu di dunia itu sangat singkat, maka seorang ulil albab atau ciri yang berakal itu memanfaatkan waktu yang singkat ini ya. Dan menggunakan pikirannya untuk berpikir hanya kepada Allah. Lalu yang ketiga, ciri orang yang berakal adalah selalu menggunakan akalnya untuk berpikir dan terus menuntut ilmu serta berpikir kepada Allah. Bisa dipahami, Cak? Bisa. Oke, semoga ilmu yang kamu peroleh pada pagi hari ini bermanfaat tentang ciri orang ulil albab. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup, untuk materi minggu depan adalah kita belajar tentang bab baru yaitu tentang qada-qadarnya Allah. Kalian boleh membaca buku materi halaman 24 tentang apa Cak? Qada dan qadarnya Allah. Kalian baca ya, biar besok pertemuan besok kalian sudah mempunyai apa sih qada-qadar itu. Nah gitu. Oke? Itu aja pertemuan pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.